Rusia menyetop pengiriman gas ke Eropa mulai hari ini, Rabu 31 Agustus hingga Sabtu 3 September, melalui jalur pipa Nord Stream 1. Penghentian pengiriman ini karena Gazprom akan melakukan pemeliharaan turbin terakhir yang masih operasional. Data dari situs web operator Nord Stream 1 menunjukkan volume arus gas yang dikirimkan ke Eropa 0 pada pukul 4 hingga 5 dini hari, waktu Eropa Tengah. Ini menimbulkan kekhawatiran baru Eropa jika Rusia memperpanjang durasi penghentian pengiriman gas sebagai pembalasan atas sanksi Barat. Rusia juga dituding menggunakan pasokan energi sebagai senjata perang yang telah berkali-kali dibantah oleh pemerintahan Vladimir Putin. Pembatasan pasokan gas ke Eropa lebih lanjut akan meningkatkan krisis energi yang telah membuat harga gas melonjak lebih dari 400% sejak Agustus lalu, yang semakin membebani konsumen dan bisnis serta memaksa pemerintah untuk menghabiskan miliaran untuk meringankan beban. Di Jerman inflasi mencapai level tertinggi dalam hampir 50 tahun pada Agustus, dan sentimen konsumen diproyeksikan mencapai rekor terendah untuk bulan ketiga berturut-turut bulan depan, karena rumah tangga bersiap untuk tagihan energi yang lebih tinggi. Tidak seperti pemeliharaan 10 hari bulan lalu, pekerjaan kali ini diumumkan kurang dari 2 minggu sebelumnya dan dilakukan sendiri oleh Gazprom bukan Nord Stream AG, dengan fokus pada turbin terakhir yang masih beroperasi di stasiun. Moskow yang memangkas pasokan melalui Nord Stream 1 hingga 40% dari kapasitas pada bulan Juni, dan menjadi 20% pada bulan Juli, menyalahkan masalah pemeliharaan dan sanksi yang dikatakan mencegah pengembalian dan pemasangan peralatan. Gazprom mengatakan shutdown terakhir diperlukan untuk melakukan perawatan pada kompresor yang tersisa di pipa itu. Namun Rusia juga memutus pasokan ke Bulgaria, Denmark, Finlandia, Belanda, dan Polandia, dan mengurangi aliran melalui jalur pipa lain sejak meluncurkan invasi ke Ukraina. Gazprom hanya menggunakan alasan untuk mematikan pengiriman gas alam ke kontraktor Prancis. Menteri Energi di Paris mengatakan sehubungan dengan perselisihan terpisah mengenai pembayaran, tetapi menambahkan bahwa negara itu telah mengantisipasi hilangnya pasokan. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck, dalam misi untuk menggantikan impor gas Rusia pada pertengahan 2024, awal bulan ini mengatakan Nord Stream beroperasi penuh, dan tidak ada masalah teknis seperti yang diklaim oleh Moskow. Klaus Müller, Presiden Regulator Jaringan Jerman, mengatakan sementara dimulainya kembali aliran akan membantu keamanan pasokan Jerman, tidak ada yang bisa mengatakan apa konsekuensinya jika aliran tetap nol. Jerman membuat kemajuan yang lebih baik dari yang diharapkan dalam mengisi fasilitas penyimpanan gasnya, tetapi itu tidak cukup untuk melewati musim dingin, kata Müller. Pengurangan aliran melalui Nord Stream telah mempermit upaya di seluruh Eropa untuk mengisi fasilitas penyimpanan gas vital, tujuan strategis utama untuk melewati bulan-bulan musim dingin, ketika pemerintah khawatir Rusia dapat menghentikan aliran sama sekali. Ini adalah keajaiban bahwa tingkat pengisian gas di Jerman terus meningkat, tulis analis Commerzbank, menambahkan Jerman sejauh ini telah berhasil membeli volume yang cukup dengan harga yang lebih tinggi di tempat lain. Sementara itu, bagaimanapun, beberapa orang Eropa secara sukarela memotong konsumsi energi mereka, termasuk membatasi penggunaan peralatan listrik dan mandi di tempat kerja untuk menghemat uang, sementara perusahaan bersiap untuk kemungkinan penjatahan. Saat ini kapasitas penyimpanan gas Jerman telah mencapai 83,26% dari target 85% pada Oktober. Namun target 95% pada November akan lebih berat, kecuali perusahaan dan rumah tangga dapat mengurangi konsumsi gas secara drastis. Untuk Uni Eropa secara keseluruhan, tingkat penyimpanan saat ini adalah 79,94%, kurang dari target 80% pada 1 Oktober. Analis di Goldman Sachs mengatakan asumsi kasus dasar mereka adalah bahwa pemadaman ini tidak akan diperpanjang. Jika itu terjadi, tidak akan ada lagi elemen kejutan dan pendapatan yang berkurang, sementara aliran rendah, Nord Stream 1, dan penurunan sesekali ke nol memiliki potensi untuk menjaga volatilitas pasar dan tekanan politik di Eropa lebih tinggi, kata mereka.